Etika diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika pada dasarnya merupakan standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam suatu kegiatan bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai dan norma yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seseorang individu dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, ada manfaat budaya dalam sebuah organisasi. Ada 4. Yang pertama, memberikan arah atau pedoman berperilaku. Yang kedua, mempunyai kesamaan visi dan misi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendorong untuk mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. Yang keempat, mendorong karyawan untuk konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurut Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya klan atau clan culture. Yang kedua, budaya hierarki atau hierarchy culture. Yang ketiga, budaya adokrasi atau adokrasi culture. Dan yang terakhir adalah budaya pasar atau market culture. Yang pertama ada kebudayaan klan atau clan culture. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, para anggota organisasi memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Pemimpin atau pimpinan dari organisasi ini disebut sebagai seorang mentor, bahkan juga dianggap sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Yang kedua, ada kebudayaan hierarki atau hierarchy culture. Budaya organisasi jenis ini dilandasi oleh struktur dan kendali, lingkungan kerja bersifat formal dan memiliki pengendalian yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan penetapan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan pada efisiensi dan probabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Yang ketiga ada kebudayaan adokrasi atau adokrasi culture. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi ataupun karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pimpinan dari organisasi ini dianggap sebagai seorang inovator atau seorang entrepreneur. Kebudayaan adokrasi ini mendorong organisasi ataupun perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Sukses dalam konteks kebudayaan adokrasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru. Yang terakhir ada kebudayaan pasar atau market culture. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya adalah tujuan dan hasil. Organisasi tipe ini berpusat pada lingkungan eksternal yaitu pelanggan dan lebih mendahulukan kepentingan pelanggan ataupun pangsa pasar dan laba perusahaan dibanding dengan kepuasan karyawan maupun pengembangan sumber daya manusianya. Sukses dalam konteks organisasi yang berkarakteristik kebudayaan pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar atau market leader. Hubungan etika bisnis dengan budaya perusahaan. Etika pada dasarnya merupakan standar ataupun moral yang menyangkut benar ataupun salah, baik ataupun buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat berbagai pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan yang sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya sendiri dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Menurut teori kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat,
melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan interpersonal, dan melakukan promosi perbuatan seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pembuatan keputusan. Adapun pengertian lain mengenai kepemimpinan yang etis yaitu dinyatakan oleh Botman, di mana kepemimpinan etis merupakan gabungan dari pengambilan keputusan dan perilaku etis baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi. Pemimpin merupakan faktor penentu terciptanya perilaku etis dan iklim etika dalam organisasi. Pemimpin menyusun strategi pengembangan perilaku etis yang merupakan bagian dari strategi organisasi. Pemimpin menyusun kode etik organisasi dan melaksanakannya sebagai panduan perilaku para anggota organisasi. Dalam melaksanakan kode etik, pemimpin menjadi role model atau panutan perilaku etis bagi seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Ada 4 ciri healthy organization culture. Yang pertama, anggota perusahaan loyal terhadap perusahaan. Arti loyal di sini adalah anggota organisasi taat terhadap peraturan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dan yang ketiga, mereka bekerja sama dengan baik. Yang kedua adalah pedoman yang ditetapkan perusahaan digariskan secara jelas sehingga dipatuhi, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota perusahaan. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan bukan hanya slogan semata tetapi juga dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, perusahaan yang memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap anggota karyawan yang teladan. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Sudah pasti, selaku karyawan kita harus mentaati perintah dari atasan. Namun ada beberapa ketaatan yang tidak boleh dipatuhi oleh karyawan. Yang pertama, karyawan tidak boleh mentaati perintah dari atasannya yang tidak bermoral atau di luar kepentingan perusahaan, seperti melakukan kecurangan, contohnya memanipulasi data keuangan. Dan yang kedua, melakukan perintah pekerjaan yang di luar dari job description kita selaku karyawan. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Dalam kata lain, confider artinya mempercayai. Kewajiban konfidensialitas di sini diartikan setiap karyawan harus memberikan kepercayaan terhadap perusahaan untuk menjaga seluruh informasi yang bersifat rahasia dalam sebuah perusahaan. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban loyalitas. Dalam bahasa Inggris, loyalitas diartikan sebagai setia. Artinya, kewajiban loyalitas di sini karyawan harus setia terhadap perusahaan dan tidak boleh menjalankan kegiatan yang bersaingan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang pertama adalah perusahaan tidak boleh melakukan atau mempraktekkan diskriminasi terhadap karyawan. Diskriminasi di sini adalah memilah, memisah, atau membedakan. Artinya, perusahaan tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya atas dasar alasan yang tidak relevan. Contohnya, misal memberikan jatah libur yang tidak adil dengan karyawan yang lainnya atas dasar memiliki hubungan pertemanan antara atasan dengan karyawan tersebut. Kewajiban selanjutnya adalah perusahaan harus menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Keselamatan dan kesehatan para pekerja dapat direalisasikan dengan memberikan jaminan sosial atau memberikan fasilitas yang memadai. Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban perusahaan memberikan gaji yang adil. Menurut Thomas Garrett, ada beberapa faktor. Yang pertama, peraturan hukum. Yang kedua, upah lazim sektor industri tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, misalnya disesuaikan dengan UMR. Yang ketiga, kemampuan perusahaan. Yang keempat, sifat khusus pekerjaan. Maksud sifat khusus pekerjaan di sini adalah atasan harus membedakan jabatan karyawan yang memiliki resiko yang lebih tinggi dengan karyawan yang memiliki jabatan pekerjaan dengan resiko yang lebih rendah, sehingga gaji yang diberikan akan berbeda. Kewajiban yang terakhir adalah perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. PHK di sini harus didasarkan pada faktor yang objektif, bukan subjektif. Faktor objektif di sini adalah ketika karyawan melakukan pelanggaran kedisiplinan kerja yang mengakibatkan kerugian yang sangat serius pada perusahaan.